Liburan mereka berubah mencekam saat temannya jatuh ke lubang misterius. Teman-temannya langsung syok dan buru-buru memanggil nama Subas dari atas lubang. Namun suasana makin panik karena tak ada jawaban sama sekali dari dasar yang gelap gulita itu. Kutan dan teman-temannya panik sambil terus memanggil nama Subas. Namun tak ada jawaban sedikit pun seolah ia ditelan bumi begitu saja. Awalnya mereka mengira Subas hanya bercanda. Tetapi suasana berubah mencekam ketika ribuan kelelawar keluar dari dalam lubang tempat Subas jatuh. Pemandangan itu bahkan membuat pengunjung lain di atas goa ikut panik. Lubang tersebut terlihat sangat dalam. Ketika batu dijatuhkan ke bawah, suara benturannya terdengar sangat lama. Saat itulah mereka sadar bahwa nyawa Subas benar-benar berada dalam bahaya besar. Abilas yang syok langsung ingin turun menolong Subas. Namun teman-temannya segera menenangkan dan menjauhkannya dari lokasi lubang. Tak lama kemudian Domini sang pemandu wisata datang untuk melihat apa yang terjadi di dalam goa guna. Ia terkejut mendengar ada orang jatuh ke dalam lubang. Namun Domini mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Ia justru meminta Kutan dan teman-temannya segera meninggalkan area goa dan naik ke atas. Mendengar hal itu tentu saja Kutan kesal. Ia meminta beberapa temannya mencari bantuan petugas. Sayangnya petugas yang dicari tidak ada di pos penjagaan. Mereka pun semakin panik dan mulai menangis. Mereka mencoba meminta bantuan kepada seorang pedagang kaki lima setempat dan menceritakan kejadian yang dialami Subas. Namun sama seperti Domini, pedagang itu juga menyarankan agar mereka segera menjauh dari lokasi goa. Karena tak mungkin meninggalkan Subas begitu saja, mereka akhirnya pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Sementara itu, pedagang bernama Arumugam kembali ke lokasi goa sambil membagikan bau putih kepada Kutan dan teman-temannya agar tidak diganggu makhluk gaib. Hal itu membuat suasana terasa semakin horor, apalagi hujan mulai turun dan keadaan menjadi mencekam. Arumugam pun mulai menceritakan kisah-kisah menyeramkan tentang goa guna. Di sisi lain, Kanan, Sebin Kumar, dan Prasad telah sampai di kantor polisi. Namun setelah menjelaskan apa yang terjadi, mereka justru dimarahi, bahkan dipukuli karena nekat memasuki kawasan terlarang. Seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pernah ada keponakan seorang menteri yang jatuh ke dalam lubang goa guna. Berbagai upaya penyelamatan telah dilakukan, namun korban tidak pernah berhasil ditemukan. Bahkan jasadnya pun hilang tanpa jejak. Polisi meyakini bahwa Subas kemungkinan besar sudah tidak bernyawa karena sudah banyak korban yang hilang di tempat itu. Meski begitu, inspektur tetap memerintahkan beberapa petugas menuju lokasi kejadian. Hujan turun semakin deras, air dari atas tebing perlahan mengalir masuk ke dalam lubang maut itu. Suasana yang tadi sunyi berubah menjadi penuh kepanikan, karena mereka tahu jika air terus naik maka harapan untuk menyelamatkan sahabat mereka akan hilang dalam hitungan menit. Lanjut part 2.